Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Oh, baik semuanya ya. Hari ini kita boleh kembali sekolah minggu walaupun secara online ya. Dan hari ini kakak ditemani oleh Kak Yuli dan Kak Vera. Ya, hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita tentang firman Tuhan dan kita akan kembali memuji nama Tuhan. Yuk, bangkit berdiri semuanya. Kita memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai dan menghidupkan kita. Mari kita bersukaria sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria. Yesus berkata damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria. Ya, adik-adik, kita awali ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh kembali bersama-sama beribadah walaupun secara online. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat dengan lagu yang mengatakan Yesus itulah satu-satunya. Ya, kita akan mengangkat pujian ini. Yesus itulah satu-satunya. Yuk, mari kita bangkit berdiri ya. Ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga.
Yesus itulah, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan yang akan disampaikan Bu Mimin. Dan sebelumnya, mari kita memuji Tuhan. Firman Tuhan kudengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita kemudian lagi firman Tuhan kudengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Mimin. Ada Ibu Mimin, silakan. Terima kasih Pak Piki atas waktunya yang sudah diberikan kepada Ibu. Halo anak-anak semua, apa kabar pagi ini? Baik, terima kasih. Sungguh Tuhan berikan kesehatan kepada kita semua ya. Kembali pada pagi ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali dengan anak-anak sekolah minggu Gereja Krasuan Pusaka akan mengadakan ibadah walaupun secara online ya Tuhan. Tapi kiranya kuasa Roh Kuduslah yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, kepada anak-anak kami, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, sudah dipersiapkan Alkitabnya. Mari kita buka Alkitabnya masing-masing. Sediakan alat tulisnya. Kalau yang perlu ditulis ya, yang sudah bisa menulis, anak-anak kelas 2, kelas 3 sekolah minggu, silahkan dibuka Alkitabnya dan mari kita baca firman Tuhan kita bersama-sama, di mana judulnya adalah pelajaran hari ini, mujizat di hadapan Firaun, yang diambil dari Keluaran pasal 7
ayat 1 sampai 13. Sudah siap? Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Ayat yang ketiga, tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Ayat yang keempat, bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Ayat yang kelima, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Ayat yang keenam, demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Ayat yang ketujuh, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Oh, ajaib ya. Oh, tongkat Harun berubah menjadi ular. Ayat yang ke-10, Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melengkarkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Ayat yang ke-11, kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mereka. Ayat yang ke-12, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Ajaib ya, tongkat Harun bisa menelan tongkat-tongkat mereka yang menjadi ular. Tetapi hati Fir'aun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian panjang firman yang dibacakan pada pagi hari ini. Namun anak-anak, Ibu mau bertanya, tadi Bapak Musa dan Bapak Harun berapa tahun coba umurnya? Berapa? Ada yang mendengarkan? Ada yang ikut membaca? Oh, hebat ya. Jadi Bapak Musa umur 80 tahun, Bapak Harun umur 83 tahun ya. Terus apa yang menjadi keajaiban pada waktu itu? Yaitu di mana Bapak Musa dengan Bapak Harun diberi kuasa oleh Tuhan dengan kuasa seperti Allah. Jadi bisa membuat tongkatnya berubah menjadi ular. Ya, tadi dikatakan. Jadi mujizat yang pertama yang Tuhan perlihatkan kepada orang Mesir lewat Musa dan Harun, yaitu di mana tongkat Harun berubah menjadi ular. Terus ada tadi diceritakan ada keajaiban. Wah, Raja Fir'aun pun bisa menyuruh orang-orang yang pintar dan ahli-ahli sihir untuk membacakan mantranya sehingga bisa menjadi ular. Memang bisa ya, tongkat-tongkat orang Mesir bisa berubah menjadi ular. Tetapi ada keajaiban yang aneh, bahwa tongkat Harun bisa menelan ular-ular yang dijadikan oleh ahli-ahli sihir yang di Mesir itu, sehingga habis ditelan. Tetapi ular yang dibuat oleh Harun
tadi lewat tongkatnya yang diberi mujizat oleh Tuhan tidak mati, tidak bisa ditelan oleh ular-ular orang ahli sihir yang di Mesir itu. Itulah keajaiban pertama yang Tuhan perlihatkan kepada Raja Fir'aun. Tapi apa yang dikatakan dari ayat yang ke-13 tadi? Tetapi hati Fir'aun tetap berkeras dan tidak mengizinkan orang Israel untuk keluar dari Mesir, ya. Jadi anak-anak, kita harus mengambil maknanya. Apa yang terjadi pada waktu zaman Nabi Musa? Kalau dikatakan Nabi Musa, ya, bahwa Tuhan ingin mengeluarkan orang Mesir dari perbudakan di tanah Mesir, orang Israel yang diperbudakan di tanah Mesir, yaitu lewat Bapak Musa dan Bapak Harun. Yaitu pertama yang diperlihatkan, mujizat yang pertama yaitu tongkat Harun bisa berubah menjadi ular. Dan ular Harun tidak bisa dimatikan oleh ular-ular ahli sihir di Mesir, ya. Itulah yang keajaiban yang Tuhan perlihatkan. Walaupun dalam cerita ini Fir'aun masih dikeraskan hati. Nanti dalam pembacaan firman selanjutnya akan diceritakan bahwa mujizat yang lain yang lebih besar lagi Tuhan perlihatkan nanti akan diberikan kepada anak-anak. Namun yang sekarang camkanlah anak-anak bahwa pertama Harun dan Musa diutus oleh Tuhan untuk memohon kepada Fir'aun untuk mengeluarkan orang-orang Israel dari perbudakan, yaitu waktu berumur Bapak Musa 80 tahun, Bapak Harun 83 tahun. Terus Tuhan tidak membiarkan orang yang diutusnya itu dipermalukan, yaitu ternyata dibekali oleh Tuhan, oleh kuasa Tuhan, yaitu tongkat Harun bisa berubah menjadi ular, gitu ya. Jadi Tuhan dari zaman dahulu sampai sekarang pun tidak akan membiarkan umatnya berjalan sendiri, ya. Tuhan akan terus menyertai. Dan kita pun pada saat ini di zaman perjanjian baru bahwa Tuhan berpesan kepada umatnya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau sekarang kita kepada Tuhan Yesus, berserulah kepadaku, kamu tidak akan ditinggalkan sampai akhir zaman, ya. Jadi anak-anak ada kesulitan apapun, anak-anak jangan mundur, jangan berkecil hati. Kita harus terus berseru kepada Tuhan Yesus. Itulah firman yang boleh Ibu bagikan pada pagi ini. Kiranya anak-anak pun dapat mengerti. Dan anak-anak Ibu berpesan kepada anak-anak yang sudah bisa membaca Alkitab, bacalah Alkitab tiap hari, ya. Sebab kalau kita mau bertumbuh, kata Tuhan pun, kita harus baca firman Tuhan tiap hari, kita harus berdoa tiap hari. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Terima kasih Bapak Piki. Mungkin itu firman yang saat ini sudah Ibu sampaikan, dan untuk waktunya Ibu kembalikan kepada Bapak Piki. Namun sebelum itu Ibu akan berdoa dulu supaya firman Tuhan bisa diterapkan dalam loh hati anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, pada saat pagi hari ini Bapa, kami telah membagikan sebagian dari firman-Mu tentang cerita Musa dan Harun yang sudah Engkau berikan tugas untuk mengeluarkan orang Mesir, orang Israel dari penjajahan tanah Mesir. Tapi kiranya Tuhan, walaupun firman ini hanya sedikit saja kami bagikan pada pagi ini, tapi kiranya Roh Kuduslah yang memberkati kami dan anak-anak kami, ya Tuhan, agar anak-anak kami pun dapat Bapa pertumbuhkan menjadi anak yang sehat lahir batinnya, menjadi anak yang bertumbuh imannya, sehingga terus bertumbuh menjadi anak-anak kepunyaan-Mu sampai dewasa, sampai akhir hidupnya, ya Tuhan. Hanya itulah yang kami mohonkan kepada-Mu, ya Bapa. Kiranya Bapa menjadikan anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak kepunyaan yang akan dapat memuji dan memuliakan nama Bapa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Mimin yang sudah menyampaikan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita.
dipersiapkan persembahannya dan kita memuji Tuhan. Ya, sudah dipersiapkan persembahannya. Ya, kita akan memuji Tuhan. Bukanlah manusia yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi manusia. Bukanlah manusia yang mengasihi Allah, tetapi manusia yang dikasihi Allah. Allah mengutus anaknya jadi penebus bagi manusia. Ya, adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan sepanjang kami beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan, bahkan kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang senantiasa memberkati anak-anak sekolah minggu Gereja Kerasuan Pusaka. Tuhan berikan kesehatan daripada Tuhan. Tuhan yang senantiasa menyertai keluarga mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan ini. Biarlah persembahan ini berguna dan bermanfaat untuk majuan sekolah minggu di tempat ini. Tuhan berkati sekolah minggu Gereja Kerasuan Pusaka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita akan ada ibadah lagi ya. Adik-adik tetap jaga kesehatan di rumah. Senantiasa jaga protokol kesehatan. Jangan main kemana-mana, di rumah saja ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.